Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu orang tua kami, semua saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal. Alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk bersama-sama mencari ridho Allah, ampunan Allah, dan surganya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon semoga perkumpulan ini bukan hanya di dunia, semoga ini sebagai muqaddimah awal kami kelak rombongan menuju surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan menata hati kita supaya hati kita senang, bahagia. Pengen bahagia, pengen senang, pengen adem, pengen nikmat. Dengerin dengan baik. Ini bukan kata saya, ada dalam Al-Quran dan ada dalam Al-Hadis. Kadang-kadang orang hidupnya pusing baik, puyeng baik, susah baik, keder baik, sampai galau alias stres. Ada yang begitu? Iya, itu karena dos. Maka jauhi dosa itu. Kita yang dekat dengan Allah, Bu, dalilnya jelas. Surat Toha 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongha wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Salat Nabi Muhammad. Karena jauh dari Allah, hidupnya sempit, ma'isyatan dongha. Walaupun contoh Fir'aun jabatannya tinggi, kaya raya, tapi hatinya gelisah, sempit, stres, khawatir jabatannya ada yang rebut, sampai perintah kepada bawahannya, kalau ada lahir anak laki-laki dibunuh. Na'udzubillah min dalik. Itu zaman padahal kaya jadi rad karena jauh dari Allah. Akhirnya dia mati dalam keadaan menyesal. Abu Lahab kurang apa dia? Ganteng, istrinya cantik, Ummu Jamilah, tapi kehidupannya sempit, keder bae, galau bae, stres. Ingin membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jauh dari Allah. Akhirnya dia mati dalam perang Badar. Na'udzubillah min, dan sayasna naron, sudah dibakar ke api neraka. Masya Allah. Tapi ada lagi kayak ibu-ibu nih, walaupun gak jadi raja, ya, tidak cantik jelita, tidak kaya raya, hidupnya sederhana, tapi hatinya hidupnya hatinya bahagia, sedap enggak? Manis enggak? Datang di sini enak hidup ini. Karena apa? Dekat dengan Allah. Sebagai tanda senang, mesem dulu 10 menit, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Seneng enggak? Bahagia enggak?
nikmat enggak, adem enggak. Ini dalam Al-Quran diterangkan luar biasa. Surat Ar-Ra'd 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dekat kepada Allah, hatinya tenang. Hatinya tenang. Ngaji seneng, sholat sholawatan, dikiran, sedekah, ngrasani wong, tukaran, mitna wong, nggak mau, sudah nggak kiyeng. Senengnya ya beginilah. Jadi kita kesini melatih mulut kita supaya senang dikir, senang baca istighfar, udah nggak mau menggunjing orang, mitnah orang, menyebar berita hoax, tukaran, udah nggak seneng. Sebab kalau orang ngunjing orang nggak bakal seneng hidupnya. Orang tukaran karo tangga, eng-engan nggak bakal seneng. Tapi ngaji seneng nggak? Waduh, nikmatnya luar biasa. Ini contoh saja yang gampang. Maka kalau pengen seneng, tobat kabeh. Tobat kabeh. Jadi kalau pengen seneng kita tobat. Jadi orang yang seneng itu karena banyak dos. Kayak Abu Gos. Bu, tobatnya gimana? Tobat itu ada 3 macam supaya ibu hatinya seneng, umurnya barokah, rezekinya barokah, rumah tangga barokah. 1, tobat bil lisan. Apa aja? Dengan mulut. Mulutnya senang baca istighfar. Bagaimana istighfarnya? Istighfar yang dibaca oleh Rasulullah seperti ini. Bareng-bareng sama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Orang yang senang baca istighfar artinya senang. Artinya nikmat, merasa dosanya banyak diampuni, tapi bukan dengan lisan saja. Dilanjutkan bil qalbi, dengan hati tobatnya itu. Jadi kalau mulutnya baca istighfar, artinya ingat dosa. Ingat apa aja? Ingat dosa. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Nggak ada. Yang ngomong juga dosanya banyak. Betul? Semua punya dosa. Ya, maka ketika baca istighfar artinya ingat dosa. Dosa saya banyak sekali. Dosa dengan Allah, dosa dengan orang tua, dosa dengan suami, dengan istri, dengan tangga, sangat banyak sekali. Sok pikirkan. Kalau mulutnya istighfar, artinya ingat dosa. Tali matanya nangis, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dulu saya pernah meninggalkan sholat, ya Allah. Berbes nangis. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang pernah selingkuh, pernah mabok, judi, astagfirullahaladzim. Pernah bertengkar dengan tetangga, pernah menggunjing, memfitnah, ngadu domba, sombong. Diingat semua itu. Kemudian air matanya bercucuran. Mulutnya istighfar. 2 mata yang menangis ingat dosa, haram disentuh api neraka. Bu, tapi kalau nangisnya nangis receh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mi? Tangga sebelah beli motor baru, saya punyanya motor-motoran. Pret! Nangis begitu nggak ada nilainya. Kenapa Bu? Tangga sebelah gelangnya emas, saya gelangnya karet. Pret! Nggak diampuni begitu. Namanya iri hati. Nah, orang yang sudah diampuni ngomongnya begini nih. Ada tetangga beli mobil baru, motor baru, alhamdulillah. Walaupun kitanya punya mobil-mobilan, tenang aja. Ada tetangga bangun rumah baru, alhamdulillah.
Walaupun kitanya ngontrak, tenang aja, nggak pernah iri hati. Ada tetangga, Bu, beli gelang baru, alhamdulillah, walaupun kita gelangnya karet, itu ahli surga, nggak pernah iri hati, nggak pernah dendam, dinikmati saja. Sholawat Nabi Muhammad. Jadi kalau istighfar artinya ingat dos. Dan yang berikutnya istighfar bil af'al, apa? Dengan perbuatan. Jangan STMJ, sholat terus maksiat jal. Sudah istighfar, tinggalkan maksiat. Bu, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sodakonya, sholawatannya, istighfarnya, ngunjing orangnya. Udah nggak kiyang ngunjing orang, nggak kiyang bertengkar, nggak kiyang eng-engan, nggak kiyang ngadu domba, wis nggak kiyang begitu tuh. Siap Ibu? Bil af'al, sudah senangnya ibadah. Nah orang yang begini dapatnya ini, dengarkan Gaibek, bukan kata saya ini. Orang yang sudah tobat begini, nih kata Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najimal istighfar, barang siapa yang langgeng baca istighfar, tobat ya, mulutnya istighfar, hatinya ingat dosa, terus berbuatnya berubah. Nomor satu nih, mingkuli dikin makhroja, mingkuli dikin, serupek apapun, sekeder apapun, seruat apapun, Allah akan berikan jalan keluar. Berikan jalan keluar, dimudahkan hidup ini, rezekinya gampang, pengen jodoh ada yang ngirim, pengen punya anak dimudahkan, pengen kerjaan digampangkan. Pokoknya orang yang sudah tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Bu, orang sudah tobat itu bersih seperti nggak punya dosa. Nah kalau sudah bersih, Bu, dimudahkan jalan hidupnya, hatinya seneng, temannya dapatnya yang baik-baik, sudah suka. Rubung-rubung bari ngerasani wong beli kiyang, rubung-rubung bari entah wong ora kiyang. Bu, senengnya rubung-rubung ya sholawatan, ngaji, kadang sebentar. Mingkuli dikin makhroja, janji kanjeng Nabi pasti benar. Seruat apapun, sekeder apapun, Allah beri jalan keluar. Satu. Yang kedua, wa mingkuli hamin faroha, galau keder Allah bahagiakan, dijamin. Asal jangan kadang ngaji, kadang ariki yang mangkat beli yang ana jaburane tekala nggak jaburane arane RB Rai Badogan. Kok kemuyu istiqomah. Iya, alhamdulillah, berangkat terus. Siap Ibu? Ning omah ndodok ning kene, ning omah lonjor ning kene, ning omah lendean ning kene, ning omah lenggut ning kene. Iya, mangkat bae nodoke lonjor lendeane ning masjid, niat nuru ilmu, ampuni semua dosanya. Maka diampuni dosanya, dimudahkan jalan hidupnya, hatinya seneng, wis bisa stres maning, beli pusing maning, beli keder maning, sebab dekat dengan Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, warojaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Temu-temu oli mukena, alhamdulillah. Temu-temu oleh sajadah, temu-temu oleh pir, temu-temu oleh sen, temu-temu oleh duit 100. Alhamdulillah, itu kecilnya. Kalau besarnya Ibu, sok Ibu lakukan ini. Apapun yang Ibu hajatkan, pengen umroh ada yang ngejak, Masya Allah. Pengen kendaraan ada yang ngejak, pengen rumah ada yang nawari. Asal mau tobat kepada Allah,
mulutnya senang baca hati ingat dosa sambil nangis, terus perbuatannya berubah. Ngaji ibadah Masya Allah. Jadi kita kesini latihan, lagi melatih diri kita, Bu, supaya diri kita diperbaiki terus sampai kita wafatnya husnul khotimah. Sudah nggak usah menilai orang, nggak usah menghina orang, urusan dengan Allah. Iya, ayo perbaiki diri terus. Mudah-mudahan kita bisa diperbaiki, makin semangat, makin rajin ibadah kepada Allah, makin istiqomah. Semoga nanti Allah memudahkan segala-galanya sampai kelak rombongan menuju surga Jannatun Naim. Itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga Allah memudahkan kita jalan hidupnya di dunia bahagia, akhirat bahagia, menuju surga Jannatun Naim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja dari Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.